Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-7. Di kelas 10 kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Ya. Yang pertama yang dibahas yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, peristiwa masa lalu berarti dia menggunakan kata pada zaman dahulu suatu hari. Ya. Kedua, kalimat retoris atau retorika yang tidak perlu ada jawabannya atau tidak perlu dipertanyakan. Misal, apakah kamu ingin kaya? Itu kan pertanyaan yang tidak perlu kita tanyakan sebenarnya. Siapa sih yang tidak mau kaya? Terus, siapa yang ingin masuk surga? Itu kan pertanyaan retorika yang tidak memerlukan jawaban atau tidak perlu dipertanyakan. Ya, karena sudah tahu jawabannya itu apa sebenarnya, ya. Terus 3, konjungsi temporal. Konjungsi temporal berarti tempo. Ingat ada kata kuncinya yaitu tempo. Berarti berkaitan dengan waktu, ya. Contoh, kemudian hingga selanjutnya, ya, konjungsinya itu, ya. Kemudian hingga selanjutnya lalu. Nah, itu mengatakan adanya temporal di dalam kalimatnya. 4, verba atau kata kerja aksi, yaitu melakukan suatu aktivitas. Subjeknya sedang melakukan sesuatu tindakan, misal membaca, menulis, ya. Ini sudah dibahas di bab 1 kemarin. 5, kalimat seru atau interjeksi yang diakhiri dengan tanda seru, ya. Kita lihat, digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang, baik marah, ya, senang, itu mengungkapkan perasaan seseorang. Contoh, hai Kevin, senang sekali aku melihatmu. Berarti itu ungkapan perasaan orang itu ketika melihat Kevin. Ya. Terus yang keenam, kalimat perintah. Ingat, perintah juga menggunakan tanda seru. Ya. Contoh, buang sampah itu pada tempatnya. Kita menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang kita katakan. Ya. 7, nah, kalimat langsung dan tak langsung. Ya. Kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang diucapkan oleh seseorang itu sama persis yang kita tulis, ya. Hasil kutipan dari seseorang persis seperti yang dia katakan. Tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Misal, di sini ada ciri-cirinya terlebih dahulu sebelum masuk ke contohnya. Ciri-ciri kalimat langsung yang pertama yaitu penulisan kalimat petikan diapit oleh tanda baca kutip 2 nih. Tanda petik 2, ya. Terus yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis dengan huruf kapital. Jadi, sebelum kalian masuk ke dalam kalimat itu, nanti ada huruf kapitalnya terlebih dahulu, ya. Nanti ada contohnya di bawahnya. 3, untuk memisahkan antara kalimat petikan dengan pengiring menggunakan tanda baca koma, ya. Contoh, ini kalimat langsungnya. Aku ingin sekolah. Arya berkata. Ingat, dari ciri pertama adanya tanda petik. Petik 2, ya, bukan petik 1. Kalau 1 itu masih salah, bukan kalimat langsung, ya. Bagaimana kita untuk membedakan kalimat pengiring sama dari kalimat petikan sama pengiring? Nah, kita lihat di sini. Yang ini yang dikatakan dengan kutipan atau petikan. Yang ini adalah pengiringnya. Terus yang kedua, huruf pertama ini yang dikatakan dengan kapitalnya, ya. Jadi ini kutipan, ini pengiring. Katanya tadi ada tanda koma. Ini kita bisa putar, ya. Bisa kutipan di depan, bisa juga pengiringnya yang di depan. Nah, kalau ini pengiringnya yang di depan, ya. Maka dia butuh kalimat ini tanda baca koma. Arya berkata, aku ingin sekolah. Ada kan tanda bacanya koma? Nih, tanda petikan pengiring menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan pengiring sama kutipan. Ketiganya mana kutipan, yang mana pengiring? Ya. Kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ini ada perubahan kata gantinya. Ingat, kata ganti ini sudah dipelajari di kelas 10 itu materi observasi itu ada tentang pronomina. Pronomina itu dibagi menjadi 3, ya. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, itu sudah dibahas, ya.
Adanya perubahan kata ganti orang. Misal dari orang pertama menjadi orang ketiga. Saya berubah menjadi dia. Atau nama orang berubah menjadi dia. Ya. Menjadi saya atau yang lainnya. Pokoknya ada perubahan antara kata ganti orang tersebut. 2, tidak perlu tanda petik ini lagi. Ya. Dihapus jadi nantinya ya. 3, ada konjungsi bawah, sebab, supaya, dan lain-lain. Hanya kalimat berita, bukan kalimat langsungnya. Saya contoh, dari kata contoh Arya tadi. Arya mengatakan bahwa. Nah, ada kata bahwa. Dia ingin sekolah. Ya. Ada perbedaannya kan, tidak ada tanda petiknya dan lain-lainnya. Ya. Di sini saja hari ini kita selesaikan materi kita mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.